Lintas penyeberangan Merak Bakauheni yang menyambungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera menjadi salah satu jalur utama arus mudik Lebaran 2024. Tercatat mulai dari 3 April hingga tanggal 10 April ada lebih dari 835.000 penumpang yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Namun sayangnya penyeberangan di Merak masih terkendala tahun ini karena 4 hari sebelum hari H Lebaran, lebih tepatnya pada tanggal 6 April, terjadi kemacetan yang mengular panjang di Pelabuhan Merak. Berangkat tadi dari jam 8 pagi sampai ke Merak itu jam 2. Kurang lebih sekitar 4 jam lah. Dari Tangerang jam 11 sampai Merak jam setengah 3 ya Om? Ya, Setengah 3 di dalam mobil aja. Karena juga kan tadi hujan jadi nunggu di mobil aja. Namun nyatanya di lapangan saya melihat masih cukup banyak calon pemudik yang membeli tiket dari calo ataupun agen di dalam pelabuhan maupun di sekitarnya. Mereka datang ke Pelabuhan Merak tanpa berbekal tiket dan nyatanya memang bisa membeli di tempat. Akibatnya berdesakan dengan calon pemudik yang telah memiliki tiket dan menimbulkan kepadatan. Ke depan adalah harus ada satu komando dalam pengaturan penyeberangan, dan harusnya komando ini dipegang oleh ASDP ya, sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penyeberangan. Jadi ya mungkin juga ke depannya ya, tolong tidak ada saling berebut kewenangan juga di sana gitu ya. Mungkin dari pihak yang polisian udah masuk aja ke pelabuhan. Ini juga menjadi catatan kita untuk tahun depan. Merak Bakauheni ini harus ada solusi yang revolusioner sehingga tahun depannya bisa
menampung arus lalu lintas menuju ke Sumatera. Yang pertama untuk jalur penyeberangan sendiri, ini perlu adanya buffer zone yang bisa menampung kendaraan lebih banyak, Pak Menteri. Karena kalau hanya mengandalkan rest area 43 dan 68, ini buffer zone tersebut tidak bisa kita maksimalkan karena arus lalu lintas di sana juga masih ada arus lalu lintas campuran lokal yang ke Cilegon maupun ke Serang. Jadi mungkin di tahun depan ini harus sudah terrealisasi buffer zone di kilometer 97 ataupun di mana, sehingga kita bisa mengatur arus masuk ke Pelabuhan Merak ini. Pak Menteri, tahan Pak Menteri. Ibu. Yang dari Bangkahuni atau dari Lampung dengan Merak itu relatif lebih terfasilitasi dengan bagus. Ada jalan tol, ada parking yang besar, ada beberapa rest area. Bahkan Pak Kapolda sudah membuat rencana plan hijau, plan yellow dan red. Saya pikir apa yang direncanakan ini secara tidak langsung memberikan jawaban bahwa perencanaan yang akan dilakukan pada mudik ini jauh lebih bagus dari apa yang dilaksanakan di Merak. Apalagi dengan adanya 2 hari WFH. Pada kesimpulannya, banyak yang bisa dipelajari dari arus mudik lintas Pulau Jawa, Sumatera tahun ini. Penataan infrastruktur dan pengetatan kebijakan menjadi hal-hal yang harus diperhatikan pemerintah agar layanan mudik di tahun 2025 bisa lebih baik lagi. Karmel Mursalim, Wahyu Ramadan, Jakarta.